Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Surya. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Begitu, kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk memenuhi perpindahan energi sesuai urutan tertentu. Setiap makhluk memiliki peran tertentu di dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan, memiliki kemampuan fotosintesis, yaitu membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Contohnya padi, rumput, dan tumbuhan lainnya. Yang kedua adalah konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Konsumen memiliki tingkatan. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memakan langsung produsen, umumnya berasal dari golongan herbivora atau omnivora. Kedua, konsumen tingkat 2, 3, 4, dan seterusnya, yaitu makhluk hidup yang memakan langsung konsumen yang berada di tingkat bawahnya. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat pada organisme yang telah mati. Dalam penguraian tersebut akan dihasilkan zat-zat hara yang akan dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai atau dekomposer adalah bakteri dan jamur. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama dari produsen dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Dan ketika elang mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri atau jamur. Zat-zat yang telah diuraikan tadi akan digunakan produsen. Selanjutnya adalah materi simbiosis. Ketika dua atau lebih spesies atau individu hidup bersamaan dan berinteraksi satu sama lain disebut dengan simbiosis. Sedangkan makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Definisi simbiosis mencangkup seluruh macam interaksi, baik interaksi yang merugikan, menguntungkan, maupun netral. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah diuntungkan karena mendapat nektar, dan bunga diuntungkan karena telah membantu proses penyerbukan. Contoh lainnya yaitu hubungan burung jalak dengan kerbau. Kerbau diuntungkan bersih dari kutu, dan burung jalak diuntungkan mendapatkan kutu sebagai makanannya. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang mana satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Contohnya adalah tanaman benalu dengan inangnya. Tanaman benalu menyerap sari makanan pada inangnya, sehingga inangnya akan mati dan layu. Contoh lain yaitu cacing pita pada usus manusia. Cacing pita menyerap sari makanan pada usus manusia sehingga menyebabkan terkena sakit perut. Yang terakhir adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang mana satu diuntungkan, sedangkan yang satunya lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Atau kita bisa menyebutnya netral. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Anggrek hanya menumpang hidup untuk mendapatkan air dan udara, tidak menyerap sari makanan dari pohon mangga. Contoh lain yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora akan mendapat sisa-sisa daging hasil makan hiu, sedangkan hiu tidak dirugikan sama sekali.
Ini adalah soal review dari pembelajaran video kali ini. Yang pertama, hubungan erat yang khas antara dua atau lebih makhluk hidup disebut. Yang kedua, makhluk hidup yang dapat menguraikan zat-zat organisme yang sudah mati disebut. Silahkan dijawab ya. Itulah pembahasan dari materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.